Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nur Wahyuni Syahrir, peserta Latsar Kemendikbudristek tahun 2022 gelombang 3 angkatan 10 kelompok 2. Saat ini telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Dr. Nur Fitri Ayu Mandasari SEMSI selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi. Terima kasih atas kesempatannya Bu Wadek telah bersedia hadir untuk berbincang-bincang mengenai isu kontemporer. Untuk isu kontemporer, ya. Jadi kalau isu kontemporer itu kan suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Nah, ada beberapa isu-isu kontemporer yang saya tertarik untuk bahas di bincang-bincang kita kali ini, yaitu tentang isu korupsi atau gratifikasi, isu korupsi dan gratifikasi. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa Fakultas Ekonomi ini kan Fakultas Ekonomi ini diusulkan atau ditetapkan menjadi zona integritas untuk mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK tahun 2022 yang mewakili universitas. Nah, berdasarkan hal tersebut juga telah dibentuk tim zona integritas di fakultas yang telah di-SK-kan oleh dekan. Jadi yang ingin saya tanyakan, mengapa kemudian Fakultas Ekonomi yang dipilih atau yang terpilih menjadi zona integritas mewakili universitas? Apakah mungkin barangkali ada nilai-nilai yang ditanamkan oleh Fakultas Ekonomi sehingga terpilih menjadi zona integritas? Sebenarnya yang memilih kita sebagai zona integritas itu bukan kita, tapi pihak rektorat ya. Yeah. Tiba-tiba saja mereka menunjuk kita sebagai fakultas, ya ada surat yang saya lihat dari kementerian bahwa Universitas Sulawesi Barat itu harus menunjuk salah satu fakultas sebagai fakultas untuk menjadi contoh zona integritas. Nah, itu tentu saja tidak terlepas, menurut saya tidak terlepas dari pertimbangan dengan melihat indikator-indikator yang dilihat oleh pihak rektorat selama beberapa tahun. Misalnya contohnya dari segi mungkin pelaporan keuangannya yang mungkin lebih akuntabel dibandingkan dengan unit-unit yang lain, ya. Misalnya juga mungkin dari tingkat komplain dari mahasiswa yang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain atau unit-unit yang lain. Tentu itu menjadi indikator bagi unsur pimpinan di universitas sehingga menetapkan Fakultas Ekonomi. Karena kalau kita kan sangat subjektif kalau menilai fakultas kita sendiri ya. Karena ini yang kita lakukan selama saya 4 tahun terakhir kemarin menjadi pengelola itu adalah melaksanakan tugas saja dengan sebaik-baiknya, melaporkan hal-hal yang perlu dilaporkan, yang diminta dengan sebaik-baiknya. Nah, tentu pihak rektorat yang menilainya, terutama juga misalnya dari segi penjaminan mutu ya Bu Uni, mungkin banyak hal yang menjadi indikator bahwa kita bisa menjadi pilot untuk zona integritas itu. Baik, berarti ada indikator-indikator yang mungkin Fakultas Ekonomi telah memenuhi indikator tersebut dibandingkan fakultas lain. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya itu tantangan juga karena ada juga itu zona integritas, ada ya semacam akreditas pokoknya kita akan ditinjau juga, ada asesmen lapangannya juga sebenarnya. Menyambung tadi Ibu Adek mengatakan ada tantangan atau kendala. Jadi yang mau saya tanyakan Bu Adek, jadi menurut pandangan Ibu, apa kira-kira yang menjadi tantangan ke depan bagi sivitas akademik di Fakultas Ekonomi dalam rangka untuk mempertahankan Fakultas Ekonomi ini tetap menjadi zona integritas untuk mewakili universitas? Tantangannya sebenarnya dari diri pribadi masing-masing setiap individu yang ada. Jadi kalau pada saat ini kan bukan seolah-olah ya, sepertinya sekarang ini sivitas akademik ya, dosen, mahasiswa maupun tenaga kependidikan itu menganut, artinya ada nilai-nilai
kejujuran, nilai-nilai akuntabilitas, transparansi yang dipegang, sehingga semua hal yang terkait itu isu gratifikasi, korupsi, apapun itu cukup jarang ditemui. Nah, yang menjadi tantangan itu kalau bocor pertahanan itu, paham Ki? Misalnya ada yang menjadi melazimkan hal tersebut, itu sudah menurut saya sudah bocor pertahanan itu. Melazimkan gratifikasi, melazimkan misalnya menggunakan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi. Nah, itu pada saat muncul kasus 1 atau 2 itu sebenarnya udah bocor. Yang berbahaya itu kalau kebocoran itu menjadi suatu kelaziman dan menjadi suatu kebiasaan. Itu tantangannya. Itu yang harus kita hindari sebenarnya. Iya. Terutama mungkin buat kalau isu gratifikasi, ada rasa antara bersalah atau tidak bersalah, bukan rasa bersalah sih, misalnya kayak biasa kan kalau mahasiswa sudah selesai biasa ada yang diberikan ke dosen pembimbingnya. Nah, itu kan sebenarnya juga termasuk gratifikasi. Di sisi lain kita tidak mau ambil, di sisi lain kita tidak mau ambil karena jangan sampai ikut terjerumus dalam isu gratifikasi, tapi di sisi lain juga kita merasa bersalah tidak ambil karena mahasiswanya sudah merepotkan diri untuk menyiapkan. Kalau ada adat-adat ketimuran adat sopan santun gitu ya. Ya baik, Bodek, terima kasih. Sekian. Tapi kan begitu, Uni. Ya. Silakan lagi, Bodek. Tidak. Itu gratifikasi. Sebenarnya adalah sesuatu hal yang bisa kita rasakan. Artinya pada saat kita merasa ini adalah gratifikasi yang akan mempengaruhi kita punya penilaian, maka kalau kita udah punya nurani kita akan merasakan dan kita akan menolak. Gitu. Tapi pada saat ada pemberian yang sifatnya, misalnya ini bukan saya membenarkan pemberian yang sifatnya adalah sebagai bentuk penghargaan terhadap guru yang telah mendidiknya atau mengajarnya, yang tidak akan mempengaruhi penilaian kita terhadap mahasiswa tersebut, penilaian objektif terhadap kinerja akademiknya, itu sebenarnya kita kembalikan lagi ke individu gurunya seperti itu, karena itu bukan naluri, hati nurani sebenarnya. Mungkin baik, itu Bune. Baik, Bodek. Demikianlah bincang-bincang kita kali ini. Semoga ada insight atau pandangan baru maupun ilmu yang bisa dipetik dan semoga bermanfaat. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Semoga dapat bertemu di lain kesempatan, bincang-bincang dengan topik yang berbeda juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.